Lanjut lagi yuk ngobrol-ngobrolnya. Nih masih dengan temaram sinar matahari yang hangat. Anggap aja vitamin D itu penting buat kita. Karena saat ini vitamin D itu lagi hits. Tapi orang Indonesia kurang vitamin D karena takut sama matahari. Tiap pagi loh jalan-jalan, ngajak jalan-jalan anjing aku, jadinya aku... Iya, kamu nggak perlu vitamin D, udah langsung dapat vitamin D. Dapat gitu. Udah sangat bersahabat lah vitamin D. Davina pernah bilang gini, semua orang Indonesia tuh harusnya bisa diving supaya bisa menghargai keindahan alam bawah laut gitu ya. Emang kamu udah kemana aja, di titik apa aja? Soalnya kalau nggak diving tuh kayak kita punya mobil sport, punya mobil Ferrari, tapi nggak bisa nyetir. Gitu kan? Jadi sayang gitu kan? Iya, analoginya bagus. Analoginya bagus, dia kayak punya mobil Ferrari. Aku pertama kali diving waktu itu sekalian pas ambil diving license aku di Pulau Pramuka. Terusnya sempat ke ujung kulon aku diving juga. Itu pernah transplantasi karang, apa karang itu. Karang-karang yang sudah rusak terus kita pasang lagi, dibikin lagi. Terusnya sempat ke Papua di Teluk Cendrawasih. Saya diving sama whale shark. Itu baby shark tapi baby whale shark tapi besarnya 5 meter sih. Itu baby ya. Itu baby. Babynya 5 meter. Tadinya takut, tapi dia saya lihat tuh dia gentle banget ya, maksudnya gentle, lembut banget gitu ya. Terus kan dia emang vegetarian ya kayaknya, makan plankton doang gitu. Jadi kayak nggak berbahaya. Tadinya cuma ngeliat-ngeliat doang. Terus aku nggak tahan, akhirnya aku nyemplung juga, aku diving gitu loh. Karena dia juga nggak terlalu dalam, dia cuma kayak sekitar 3-4 meter di atas permukaan. Bisa Mbak kalau 3-4 meter Mbak kita Mbak. Ya, kalau 3 meter sih ya 10 menit gitu oke lah. Ke Bali diving di Tulamben, ke Nusa Penida juga. Terus ke Pulau Komodo, Pulau Komodo, Pulau Cinta kemarin di Gorontalo. Gorontalo itu di Sulawesi ya. Terus kemarin di Mentawai. Iya, saya di Mentawai. Dan semuanya indah. Beda-beda apa sama beda-beda aja? Oh mesti gini. Kenapa sih mesti keliling-keliling divingnya di situ juga kan ikan-ikan juga bisa. Sempat ke Belitung juga beda lah. Beda ya. Antara laut timur sama laut barat itu beda banget. Kan kita kan awam nggak ngerti gitu. Kalau yang sana saya sempat kan ke Komodo tuh ya kan. Itu indah banget gitu loh. Indonesia ya gitu kan, Indonesia Timur gitu loh. Tapi sempet abis itu, bukannya ini saya nggak ngejelek-jelekin ini ya, tapi emang fakta yang aku lihat gitu. Tapi karena emang itu juga karena kondisi sekarang dan juga aktivitas manusia itu juga mempengaruhi gitu loh. Kayak di Belitung gitu kan, itu banyak sekali coral bleaching gitu, karena air limbah dan juga karena pemanasan global kan gitu. Jadi koralnya tuh nggak sehat lagi, putih-putih segala macam bleaching gitu. Tapi kalau di Pulau Komodo itu masih indah banget. Punya pengalaman apa gitu selain tadi kan bermain-main dengan si baby whale shark, terus yang kemarin ke Pulau Komodo itu shock terapi sih buat aku, soalnya aku indah-indah ada shocknya gitu. Soalnya sempat saya udah lama nggak diving, terus diving ke Komodo Island. Itu kan Komodo Island kan terkenal dengan arusnya yang sangat kuat ya, strong current. Diving lah saya di situ. Itu shock terapi aja. Gimana sih, arusnya kan kencang sekali Mbak. Beda gitu loh. Biasanya kan aku diving di tempat yang kayak akuarium, nggak ada ininya, nggak ada semuanya, tinggal jalan-jalan gitu ya. Ya itu tadi pakai mobil Porsche udah jalan sekarang. Kalau kemarin tadi kan mobil Porsche cuma dilihat-lihat aja. Ya berarti kamu kan kalau misalnya kesini bantuin transplantasi koral, kesana ngurusin apa tadi mangrove apa segala macam. Jadi kan kamu mesti dapat ide dan ilmu untuk setiap proyek-proyek yang kamu lakukan ini apa gimana? Iya pastinya saya juga selalu keep feeding myself, terus memberi informasi kepada diri saya sendiri ya. Kan sekarang juga zaman udah canggih kan ya, jadinya bisa apapun informasi bisa kita Google. Tapi bersama dengan tim yang saya selalu jalan pun selalu dikasih material, misalnya ada apa ini apa yang dilakukan gitu. Jadinya saya juga sekalian belajar, sekalian juga ya
yang menikmati perjalanan juga. Kebayang ya sama Davina ya Mbak Vera, dia cinta, terus dia usaha sendiri dan ini datang dari hatinya dia ya, nggak ada yang ngajak-ngajak juga gitu kan. Terus dengan berbagai kegiatan yang dilakukan kan, jadi berbagai macam bidang yang dia terun. Dengan perjalanan yang nggak mudah tadi kan katanya ya. Ada hal-hal yang nggak mudah walaupun inti-intinya sih tetap indah dan senang gitu ya. Kalau dengar orang yang kayak awam-awam seperti kita gitu ya. Ada, Maudy tadi pernah diving katanya cerita. Pernah di SeaWorld. Bunaken pernah juga tahu. Iya, Bunaken ya. Iya. Okay. Kerasanya gimana sih Dav gitu kalau orang-orang tuh nggak tahu, nggak peduli, terus masih ada dengar kabar orang makan ikan hiu, sirip ikan hiu dan sebagainya itu apa yang kamu rasanya gimana? Iya, kebanyakan mereka yang mungkin masih makan itu juga ada yang memang tidak tahu ya. Gitu. Jadi memang edukasi itu penting, kampanye itu penting, gitu. Rasa kepedulian itu harus ditumbuhkan, gitu. Memang harus dibentuk, gitu. Kalau memang orang tidak tahu ya, gitu ya. Jadinya kalau masih ada orang memakan sirip hiu atau binatang atau satwa-satwa laut, ikan-ikan di laut yang memang tidak diperbolehkan ya, saya sangat menyayangkan sih dan sedih banget gitu. Kita manusia juga harus sebagai individual harus seperti aku tadi gitu, selalu mencari informasi gitu ya, mencari informasi apa yang nggak boleh. Dan sekarang kayak keadaan bumi lagi terjadi perubahan iklim yang ekstrim ya gitu. Apa sih penyebabnya, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita antisipasi gitu loh. Jadi kita terus memberikan diri kita informasi gitu loh, apa yang kita bisa lakukan supaya bisa mengantisipasi atau mungkin tidak membuat bumi ini bertambah rusak. Nih ya Mbak Vera ya, kalau yang dengar dari apa yang disampaikan sama Davina, dia tuh concern sama hal-hal yang di sekitar kita gitu, yang mungkin kita nggak pernah dapat langsung feedbacknya gitu ya. Kan kalau kita gini, yang penting ada di sini makanannya di depan kita hidup dan berkenaan dan berkaitan dengan kita langsung gitu. Baru Jadi kita masih concern. egois gitu ya. Iya kan, kalau enggak kayaknya soalnya gini, salah apapun gitu. yang kita lakukan sekecil apapun itu kan itu akan berdampak. Iya. Ya, semua itu saling berhubungan kita kan di bumi ini. Semua apapun itu, mau dari semut, mau dari organik, apa segala macam. I like her statement yang tadi. Kita kan saling berdampak. Iya. Ini yang saya maksud tadi, Bang. Iya. Ini ada kecerdasan. Iya, betul. Natural. Maksudnya kecerdasan terhadap nature, alam. Kan kecerdasan kita tuh ada banyak. Maksudnya gini, kita individu ini adalah human, itu sebetulnya ditakdirkan untuk selalu bersahabat mentalnya dengan alam. Kita hidup di antara bersama pohon-pohon, tanah dan lain-lain gitu. Namun pada beberapa orang ada loh yang mereka kepekaannya dalam memahami pola-pola alam, nature, itu lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Jadi makanya tadi saya agak surprise ketika Davina bilang gini, iya ada coral bleaching karena warna koralnya beda di Belitung sama di Pulau Komodo. Itu aja saya tadi udah terpana-pana bahwa hey, you are very detail ya dalam memahami pola-pola kehidupan nature atau alam. Sementara orang-orang kebanyakan nggak ngeh. Kenapa nggak ngeh? Karena kecerdasannya nggak sampai di sana. Kok belum cerdas? Karena uneducated tadi. Atau kalau nggak, kita dari kecil selalu diperlihatkan oleh gedung kiri, gedung kanan. Ya sungainya diperkecil gitu ya. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah kita kembali mengenal alam seperti Davina tadi lakukan. Sesekali boleh loh bawa keluarga kita untuk bersahabat dengan alam, untuk meningkatkan kecerdasan si natural ini, yang pertama. Dan yang kedua, ada satu hal yang membedakan tadi. Davina tuh bahagia ketika melakukan ini semua. Meskipun jalannya tadi gini, Mbak, akses ke sana itu limited loh, tapi di sana indah. Nah, happiness, kenapa dia happy? Happy itu di-create loh, happy itu nggak dicari-cari. Tadi Davina tuh nggak nyari kebahagiaan ke sana, but the process during itu, she enjoy it gitu, dan itu yang membedakan. Karena kita nggak pernah bersentuhan sih, gitu. Iya, cuma lihat Ferrari-nya dari naikin gitu dalam tanda petik tadi. Iya, jadi memang aku jiwanya juga berpetualang ya. Jadinya aku sangat menikmati sih, mau sesulit apapun perjalanan aku. Apalagi kalau trip hutan sama laut itu beda ya. Kalau laut tuh lebih more pleasure gitu. Kalau hutan tuh agak lebih orang melihatnya effort. Challenging ya, karena kadang-kadang harus trekking, kadang-kadang harus hiking, kadang-kadang harus sana sini. Terus juga kan nggak semua orang bisa misalnya tinggal di
rumah penduduk dengan keadaan Iya. seadanya. Betul. Gitu kan, nggak semuanya kan gitu. Tapi aku menyukai itu semua justru. Ah, Ini bintangnya nih, banyak Mbak. ya. Iya banyak banget. yang Di bintang. Kalimantan sih banyak banget Bukan loh, bintang Mbak, 5, bintangnya. bintang banyak gitu Bintangnya hotelnya. banyak banget. Di Jakarta saya nggak pernah ngeliat bintang sebanyak itu, tapi di Ya kan? Kalimantan astaga bagus banget. Iya. Itu tuh kata gitu. Kalau Davina soalnya nggak rewel sih, terima apa aja gitu. Jadi kita bisa ngerjain proyek dengan tenang. Jadi fokus nggak ngerepot ngeladenin Davina gitu misalnya. Semua bisa jalan sendiri. Aku tahan banting. Nah, itu itu dia. dia kata-kata. Secantik ini tapi tahan banting. Orang nggak gini kan kalau tahan, kayaknya cantik nih kayaknya nggak bisa gitu. Ternyata dia tahan banting. Ini satu lagi ada sahabat perempuan kita punya concern yang luar biasa, jago diving juga, satu-satunya cewek di Basarnas. Siapa dia? Lihat dulu. Melakukan aksi penyelamatan dari bencana alam sudah menjadi panggilan jiwa baginya. Dialah Yusniar Amara, satu-satunya perempuan dalam Badan SAR Nasional atau Basarnas. Yusniar rela mengerahkan seluruh kemampuannya saat melakukan berbagai misi pencarian dan penyelamatan di medan yang paling sulit sekalipun. Dengan berani Yusniar selalu berjuang melaksanakan tugasnya meskipun harus menghadapi gelombang dan arus bawah laut yang bisa saja membahayakan jiwanya. Lalu pernahkah Yusniar merasakan lelah dan jenuh, dan bagaimana perasaannya ketika berada jauh dari pasangannya atau keluarganya? Simak kisahnya hanya di Curahan Hati Perempuan. Dan terkagum-kagum. Ini satu lagi nih, ada Mbak Yusniar. Selamat pagi Mbak Yusniar. Terima kasih sudah datang sama-sama kita ngobrol-ngobrol. Jadi Mbak Vera, sahabat perempuan, Mbak Yusniar ini adalah satu-satunya penyelam perempuan di Basarnas. Basarnas dijelasin dulu deh. Ngapain aja Basarnas itu? Dan kenapa cuma satu-satunya perempuan? Singkatan dari Badan SAR Nasional. Nah, ngapain tuh? Baik, assalamualaikum Mbak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang pertama buat komandan saya ke Basarnas, Pak Fabi Sulistyo. Siapa? Pak Komandan, terima kasih Pak waktunya. Dan buat rekan-rekan di SAR seluruh Indonesia, khususnya Aceh dan khususnya Pos Siaga SAR Sabang. Di Sabang? Cuman saya sudah Sabang, di ya? Sabang. Sabang. Terus jaga pulau Mbak. Jaga Jadi saya pulau. tunggu Mbak Davina di Sabang nanti. Ditunggu. Ditunggu loh. Oke. Kita ikut ya. Bagian apa ini Mbak kita nanti kita ikut. Kita nganterin Davinanya. Ya. Kemudian Basarnas itu kegiatan Ya, Basarnas itu adalah Badan SAR Nasional, yaitu kita bertugas memang di bidang kemanusiaan untuk mencari dan menolong. Search and rescue, Iya, SAR gitu ya. Iya. Baik di udara, di darat, di laut, semuanya yang membutuhkan pertolongan. Misalnya kapal tenggelam gitu ya, Mbak? Iya, betul sekali. Kapal tenggelam, pesawat jatuh. yang terakhir dilakukan di mana Mbak? Ngapain? Terakhir operasi SAR di Banda Aceh yang terakhir. Ngapain Mbak? Ada korban tenggelam di pinggir pantai, anak-anak mandi. Saya ikut nyelam. Gimana rasanya Mbak jadi perempuan satu-satunya di antara lingkungan para laki-laki, dan ini kan kondisinya juga tidak mudah dan berbeda dengan apa yang kita lakukan tiap hari gitu ya. Ini kan jagoan. Kelihatan. Sampai bisa mendedikasikan hidup di situ. Ya, jadi karena memang sebelumnya saya memang atlet selam Aceh. Oke. Sebelumnya lagi saya atlet karate, tiba-tiba jadi penyelam, disulap. Dari karate ke selam ya. Selam dan pencinta alam sebenarnya. Jadi Saya di pendaki bawah gunung bisa sebenarnya. karate gitu Mbak? Saya sebenarnya pendaki gunung, Mbak. Iya, pecinta alam. Habis gunung saya daki, Oke. saya jadi atlet karate, sudah dan 2 juga. Pelatih karate, tiba-tiba disuruh jadi atlet selam. Maaf Mbak udah nikah? Saya belum. Oke, nanti kita dengerin ceritanya.